Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Julka Syahira. Saya dari kelas 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Saya memilih tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwish. Dia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan kecuali adik bungsunya. Dia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadlullah atau Sunan Prapen, Maulana Sulaiman Kiai Politik, Demang Jurung Sapisan, Demang Jurung Papindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtablah, Kiai Haji Muhammad Sulaiman, Kiai Haji Abu Bakar, dan Muhammad Darwish atau Ahmad Dahlan. Pada umur 15 tahun, dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 15 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pengetahuan dalam Islam, seperti Muhammad Al-Afghani, Rashid Rida, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, dia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, dia bertolak kembali ke Mekah dan menatap selama 2 tahun. Pada masa ini, dia sempat berguru kepada Syekh Ahmad Hadi. Dia juga berguru pendiri Kiai Hasyim Asy'ari. Pada tahun 1912, dia mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Sepulang dari Mekah, dia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Abdul Haji Said, yang telah dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, yang seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johana, Sirat Dahlan, Siti Bursya, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahara. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, Janda Haji Abdullah. Dia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Kapiam. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinan dengan Nyai Aisyah atau adik ajengan Pegulung Cianjur yang bernama Dandana. Dia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 yang dimakamkan di Pemakanan Karangkajan, Yogyakarta. Di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik yang saat itu merupakan profesi wirasata yang cukup menggejala di masyarakat. Sebagai seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat, mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi Jamiatul Khair, Budi Utomo, Syariat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Dia ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menuntut tuntunan Al-Quran dan Hadis. Perkumpulan ini berdiri bertetapan pada tanggal 18 November 1912. Dan sejak awal, Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari pemerintahan Hindia
organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. 3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah melopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperluaskan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dan 4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah Bagian Wanita atau ICCA telah memperoleh kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Kisah hidup dan perjuangan Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Pecerah atau tahun 2010 yang disutradarai oleh Hanung Baramaningyo. Tidak hanya menceritakan tentang sejarah kisah Ahmad Dahlan, film ini juga bercerita tentang perjuangan dan semangat patriotisme anak muda dalam mempresentasikan pemikiran-pemikirannya yang dianggap bertentangan dengan pemahaman agama dan budaya pada masa itu, dengan latar belakang suasana kebangkitan nasional. Naskah film ini kemudian dialihkan menjadi novel berjudul sama yang ditulis oleh Akmal Lestari Barisra. Baiklah, itulah penjelasan